Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melakukan pemaharan. Baik untuk terawangan laki-laki nomor 595 ya, terawangan laki-laki nomor 595. Jadi saya itu kalau melakukan terawangan itu saya urut dari bawah ya, saya urut dari bawah. Kenapa? Supaya yang masuk duluan itu dilayani duluan. Nah, akibatnya apa? Kalau Anda sering kali tanya, "Gimana? Sudah belum, Mas? Gimana? Hasilnya sudah belum, Mas? Gimana? Hasilnya sudah belum, Mas?" Nah, akhirnya chatnya itu naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas begitu terus ya, sehingga akhirnya malah nggak keterawang-terawang, karena memang saya terawang itu urut dari bawah supaya nggak ada yang kelewat, supaya yang masuk duluan itu dilayani duluan kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, saya mohon maaf dulu, harusnya ini hasil terawangannya itu bisa saya unggah tadi malam, tapi berhubung tadi malam itu ada pemadaman listrik ya, sehingga wifi di rumah itu mati, kemudian sinyal internet itu hilang, akibatnya saya nggak bisa melakukan terawangan, karena kan terawangannya semua kan di WhatsApp ya, jadi untuk membuka WhatsApp sulit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mau saya unggah hasilnya ke YouTube itu juga kesulitan karena memang tidak ada sinyal internet, juga tidak ada wifi kayak gitu, jadi hasilnya agak terlambat ya. Oke, kita langsung saja untuk terawangan badannya. Untuk energi ini masuk kategori tinggi ya, jadi kelihatan sekali dari wajah Anda yang merupakan wajah-wajah sangat menderita gitu ya, menderita karena tirakat. Jadi memang Anda energinya tinggi karena sering melakukan tirakat atau rutin melakukan tirakat ya. Energi Anda tinggi, kalau dari 1 sampai 10 kira-kira berada di level 9. Jadi memang ini tinggi ya. Kemudian energi yang ada di tubuh Anda ini nampaknya sudah mulai berubah ya, mulai berevolusi. Kenapa? Karena sudah ada muatannya di sini, sudah ada arahnya di sini. Kalau sebelumnya, hasil terawangan sebelumnya ya, energi yang ada di tubuh Anda itu murni atau pure ya, maka kalau pada foto ini sudah mulai bermuatan nih, udah mulai ada arahnya nih, yaitu apa? Arahnya ke arah proteksi ya, arahnya ke arah proteksi. Nah, untuk aura ya, aura diri Anda ini dominan adalah merah jernih ya. Merah sendiri adalah aura-aura yang terbentuk karena ada tekad yang kuat dari dalam diri seseorang, ada semangat yang kuat dalam diri seseorang. Kemudian ya, itu menjadi ke arah proteksi karena memang ini apa yang terjadi pada diri Anda sehingga pribadi Anda itu menjadi orang yang lebih keras dibanding sebelumnya ya. Sehingga akhirnya apa? Aura proteksi Anda menguat, aura kewibawaan Anda menguat kayak gitu. Nah, untuk putih jernihnya itu karena memang ini baru ya, artinya sifat-sifat protektif ini baru terbentuk sehingga memang merahnya itu belum merah pekat begitu, melainkan masih ada bawa-bawaan aura murninya. Aura murninya sendiri warnanya putih, itu aura yang tidak bermuatan kayak gitu. Nah, ini untuk aura Anda tebal ya, energi Anda tinggi, aura Anda tebal, sehingga kemudian menjadi pelindung alami yang bagus bagi badan Anda. Namun ada negatifnya nih, yaitu apa? Anda menjadi orang yang kurang sabaran ya. Jadi sudah menjadi karakter satu paket ya. Apabila orang itu auranya merah, maka kemudian dampak negatifnya adalah dia menjadi orang yang kurang sabaran. Kalau menurut saya nggak masalah ya, mau itu ada sisi negatif, sisi positif ya, sisi kurang, sisi lebih itu wajar. Karena seseorang itu ya seperti itu ya, punya kelebihan, punya kekurangan itu wajar. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan kelebihan kita ya, sehingga kemudian berdampak ya, bermanfaat bagi orang lain. Kemudian bagaimana kita mengontrol sifat negatif kita agar tidak merugikan. Kalau saya begitu aja. Jadi yang penting bagaimana kita mengaturnya. Tidak masalah ya, ada kelebihan ada kekurangan itu nggak masalah. Energi juga demikian. Mau tinggi, mau rendah, mau sedang itu nggak ada bedanya. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan energi tersebut. Orang yang energinya tinggi tapi tidak bermanfaat, hasilnya akan lebih jelek dibanding dengan orang yang energinya pas-pasan tapi dia bermanfaat. Ibarat kekayaan, ibarat harta, ada miliuner tapi hartanya tidak digunakan untuk kebaikan, dia simpan sendiri, itu nggak akan bermanfaat. Beda cerita dengan orang yang biasa-biasa saja ya, hartanya pas-pasan tapi dia bermanfaat untuk memakmurkan masjid, memberi makan orang kelaparan, membantu orang yang kesulitan. Nah, itu akan bermanfaat gitu loh. Buat saya itu seperti itu. Jadi yang penting adalah bagaimana kita menggali potensi diri agar itu bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Oleh karena itu Mbah Wira melakukan terawangan sebenarnya juga demikian. Kenapa kok terawangan Mbah Wira itu murah meriah? Satu benda cuma 50.000, satu badan cuma 100.000. Karena itu tadi, yang penting adalah bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Dulu awal-awal
buka padepokan, saya membuat azimat ya. Oleh karena itu tagline dari Padepokan Sengkelat adalah rajanya azimat. Ya, itu memang benar. Zaman dulu saya melayani pembuatan azimat ya, azimat-azimat berkhodam. Kemudian ya setelah 4 tahun berjalan, pada akhirnya saya mencapai titik di mana buat apa saya terus membuat azimat seperti ini. Kalau saya ingin membantu orang lain, misal di kerejekian, saya punya amalan-amalan yang bagus untuk kerejekian, jadi dia tidak perlu keluar uang untuk memperbaiki kerejekian dia, kayak gitu. Akhirnya muncullah doa Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah saya upload juga di channel Jejak Mistis. Kemudian kalau saya ingin membuat azimat ASEAN, buat apa saya membuat azimat ASEAN lagi? Kalau orang butuh ASEAN, akan saya ajari. Ada kinjeng mas di sana, ada perangsang bulan, ada ilmu perangsang bulan di sana ya. Itu juga sudah saya unggah ke channel Jejak Mistis. Kalau orang ingin apalagi proteksi misalnya, buat apa saya kemudian membuatkan lagi azimat proteksi? Di sana saya unggah sholawat Anurizati ya, itu juga untuk proteksi bagus sekali. Kemudian apalagi kalau orang pengen tajam terawangannya, buat apa saya membuat azimat lagi untuk di kepekaan ya? Kalau orang pengen tajam terawangannya, ada banyak tirakat di sana, salah satunya itu puasa mute ya. Kemudian bentuk-bentuk latihan meditasi, bentuk-bentuk latihan ketajaman terawangan sudah saya unggah juga di channel Jejak Mistis. Jadi pada akhirnya saya mencapai titik di mana ini saatnya saya berubah gitu ya. Saatnya saya berubah, tidak lagi melayani pembuatan azimat, melainkan bagaimana mengedukasi ya masyarakat supaya melek supranatural. Seperti itu. Jadi itu adalah bagaimana cara saya memanfaatkan potensi yang ada pada diri saya. Nah, Anda juga demikian Mas ya. Jadi nggak penting energi itu mau tinggi, mau rendah, mau sedang. Yang penting adalah bagaimana Anda memanfaatkan potensi itu agar bermanfaat bagi orang lain. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Lalu apakah Mbak Wira benar-benar berhenti membuat azimat sekarang ini ya? Jawabannya sudah berhenti jauh, tapi tidak benar-benar berhenti total. Kenapa? Karena untuk pembuatan azimat-azimat kelas khusus untuk kasus-kasus khusus tertentu yang pelik, nah itu saya tetap melayani. Ya, saya tetap melayani untuk orang-orang penghobi namanya ya. Penghobi atau kelas kolektor saja. Kalau untuk yang kelas-kelas biasa lebih baik saya beri yang gratis ya, amalan-amalan gratis itu banyak daripada kemudian memahar azimat ya. Bagi orang-orang kesulitan keuangan itu sudah usah memahar, ada amalan-amalan kerejekian yang saya bagikan gratis dan itu bagus ya kelasnya, walaupun gratis tapi itu kelasnya bagus. Ya, daripada memahar azimat dalam keadaan kekurangan uang kayak. Tapi kalau untuk kelas kolektor, kelas penghobi ya Mbak Wira tetap melayani, tapi untuk yang kelas-kelas bagus saja, jadi bukan untuk kelas yang biasa kayak gitu ya. Anda pun nanti juga demikian Mas ya, Anda akan berevolusi menjadi bagaimana orang yang lebih baik ke depannya, menjadi orang yang bermanfaat ke depannya kayak gitu. Jadi tidak akan stagnan. Oleh karenanya ya kondisi tubuh itu berubah-ubah. Seperti sebelumnya saya terawang aura Anda berwarna jernih ya, sekarang sudah ada merah-merahnya, berarti itu manusia terus berubah gitu. Kenapa? Karena alam atau kondisi lingkungan juga terus berubah ya. Jadi yang penting adalah bagaimana Anda bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Oke, kita lanjut sekarang. Untuk jin liar tidak ada ya, jin liar tidak ada yang menempel. Kenapa? Karena aura Anda kuat ya, aura Anda tebal ya, energi Anda kuat, sehingga itu kemudian menjadi barrier alami bagi diri Anda ya, agar menghalau jin-jin liar itu untuk menempel. Kemudian santet, pelet, energi negatif, jin negatif semuanya tidak ada ya. Jadi ini saya sudah menjawab ya, power energi sudah ya sekitar 9, aura adalah merah jernih. Kemudian ada khodam yang ikut atau enggak, jawabannya tidak. Ada jin liar yang nempel atau enggak, jawabannya enggak. Ada serangan negatif atau enggak, jawabannya enggak. Nah sekarang kita ke khodam ya. Khodam ini sifatnya adalah leluhur ya, khodam leluhur. Memang dia sekarang belum ikut Anda, artinya dia hanya sesekali datang tapi setelah itu pergi lagi. Sesekali datang ya, setelah itu pergi lagi. Jadi saya bilang ini ada tapi belum ikut Anda. Ya, khodam leluhur ada, khodam leluhur dari jalur paman ya. Lalu kapan dia akan ikut Anda ya? Kapan dia ikut Anda? Nanti ya, nunggu Anda tirakatnya bagus dulu. Loh Mbah, saya sudah tirakat selama ini ya, tapi tirakat ini dirasa belum cukup oleh si khodam leluhur untuk mengikuti Anda. Nampaknya ini khodam leluhur kelas istimewa, sehingga dia untuk ikut itu benar-benar menunggu tirakat yang kuat dulu kayak gitu. Itu khodam leluhur. Kemudian untuk khodam badan ya, ada yang ikut satu, ini ikut karena alasannya adalah suka ya, jadi dia cocok merasa
kelakuannya sama dengan Anda, merasa sehobi ya, sama-sama aliran putihan, sama-sama senang tirakat. Sosoknya adalah Khodam Syah ya. Khodam Syah itu laki-laki tua memakai baju putih, memakai tongkat putih begitu. Kemudian dia memakai tudung kepala berwarna putih. Asalnya ini dari gunung ya, di daerah Jawa Barat. Karakternya adalah jin daratan atau jin gunung. Sifatnya adalah white entitas. Usianya kira-kira 600-an tahun dengan level power 8,8. Dia ikut Anda karena suka. Untuk tuahnya sendiri dia lebih ke arah proteksi ya, pagar diri, pagar goib, kemudian supranatural guide. Jadi dia akan memberi bisian-bisian, memberi bimbingan-bimbingan, memberi arahan-arahan ketika Anda melakukan tirakat-tirakat dalam rangka menguatkan proses supranaturalan ya, menguatkan proses pencarian hal yang bersifat gaib, maka dia akan ikut mendampingi kayak gitu. Untuk dampak negatif tidak ada, perawatan tidak usah ya, karena memang dia ikut sendiri karena suka. Oke, itu yang bisa saya terawang ya dari diri Anda. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Terima kasih, selamat pagi. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkhodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkhodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah, gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000, mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek azimat itu gratisan gitu? Mbah, ini ada khodamnya apa enggak Mbah? Kalau ada khodamnya saya mau transfer Mbah untuk terawat selanjutnya. Ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkhodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkhodam, oh ya udah Mbah kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya.